Shalom anak-anak teacher, shalom anak-anak yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat, aman dalam lindungan Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi dan berdoa. Ayo kita bernyanyi, semuanya digerakin badannya ya. Upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Wow. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Hari ini baik bagi kami. Saat ini kami mau belajar, berkati kami. Berikanlah pengertian bagi kami untuk mengerti bahwa tubuh kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati teacher. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak teacher, adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menyebutkan bagian tubuh yang dapat difungsikan untuk memuji Tuhan. Kemudian siswa dapat mendata kegunaan tangan, kaki, dan mulut yang dimiliki bagi Tuhan. Nah, dalam Roma 6 ayat 13 dijelaskan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Nah, maksudnya adalah supaya tubuh kita, tangan kita, mulut kita, mata kita, dan seluruh anggota tubuh kita digunakan bukan untuk dosa, ya, tetapi untuk kebenaran, melakukan yang baik. Nah, berikut contohnya. Berikut contohnya mulut. Semua orang pasti punya mulut, ya kan? Kita memiliki mulut, ya. Di dalam mulut ada gigi, lidah, dan mulut menceritakan tentang Tuhan Yesus, ya. Ketika kita menceritakan hal-hal yang baik, mungkin bukan seperti ini maksudnya ya. Yesus. No, bukan ya sayangnya. Tetapi ketika kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, ya, itu yang harus kita lakukan. Contohnya ditolong Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, kemudian makan dan minum. Ini adalah fungsi dari mulut. Ketika kita makan dan minum, kita yakin bahwa apa yang kita makan dan minum itu untuk kesehatan kita. Oleh sebab itu, kita makan dan minum pun harus makanan dan minuman yang sehat. Tidak boleh yang membuat tubuh kita sakit. Nah, kemudian menceritakan tentang Tuhan Yesus itu juga berbicara tentang yang sopan, ya. Kita nggak memaki teman, tapi menyayangi teman, sabar sama teman, berbicaranya baik. Nah, di dalam mulut itu ada lidah, gigi. Inilah yang harus kita rawat, ya, anak-anak teacher. Kemudian kedua adalah telinga. Telinga itu fungsinya apa? Hayo. Nah, fungsi telinga adalah mendengar hal yang baik. Ketika kamu diajak teman, tidak usah kamu hiraukan, tapi dengarlah hal-hal yang baik, firman Tuhan, seperti itu ya. Nah, mengapa sih telinga ada 2, mulut ada 1? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, telinga ada 2 supaya lebih banyak mendengar. Yakobus 1 ayat 19 menjelaskan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, di dalam mulut
mulut mengapa satu? Supaya lambat untuk berbicara. Nah, dalam Yakobus 3 ayat 5 dikatakan demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi Tuhan itu kasih telinga ada 2 dan mulut ada 1 supaya kita lambat berbicara tapi cepat untuk mendengar. Kemudian ada tangan. Nah, tangan fungsinya apa anak-anak teacher? Ya, tangan fungsinya apa? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, tangan fungsinya untuk memberi dan menerima, mengasihi dan membelai. Sayang adik, sayang mama, sayang papa, mau memberi dan menerima. Tidak hanya menerima tapi memberi ya sayang ya. Kemudian kaki. Kaki fungsinya apa? Seperti lagu tadi adalah kakiku melangkah cari jiwa upahku besar di surga. Ya, melangkah ke jalan yang benar ya. Iya anak-anak yang diberkati Tuhan, teacher percaya kamu semua adalah anak-anak yang mau memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Jadi kalau bernyanyi lagi sekarang tidak lagi bernyanyi TikTok itu ya, lebih banyak bernyanyi memuji Tuhan ya anak-anak teacher. Karena di dalam firman Tuhan ada banyak mujizat-mujizat ketika kita memuji Tuhan. Contohnya tuh Silas dan Paulus ya, ketika di penjara mereka memuji Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Seperti itu penjaranya roboh, terbuka. Nah, jadi ketika kita memuji Tuhan, ada hal-hal yang baik yang datang pada kita. Daripada kita banyak main TikTok, ting 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 begitu-begitu, itu hanya sementara membuat kamu bahagia. Tapi ketika kamu memuji Tuhan, bangun tidur memuji Tuhan, terus mau makan, sebelum makan memuji Tuhan, berdoa, ya kan? Ada hal-hal yang baik yang datang pada tubuh kita. Jadi ketika kita memuji Tuhan, hal yang baik terjadi bagi kita. Nah, tubuh kita memuliakan Tuhan, tubuh kita memuji Tuhan. Tangan tidak lagi untuk menampar atau memukul adik, tapi sudah mengasihi. Sayang adik, seperti itu ya sayang ya. Oke anak-anak teacher, demikian pembelajaran kita hari ini. Dan tugasnya adalah, baiklah, tugas kita ada dalam halaman 35. Halaman 35 kegiatan 4. Ya, kegiatan 4. Ini adalah gambar mulut yang diciptakan Tuhan. Aku gunakan untuk memuji Tuhan. Ya, itu jawabannya. Aku memuji Tuhan menggunakan mulut. Ya, terus kemudian B, ini adalah gambar telinga yang diciptakan Tuhan. Aku gunakan untuk mendengar firman Tuhan. Aku mendengar firman Tuhan menggunakan telinga. Oke, C dan D kamu jawab sendiri. Kemudian kegiatan 5, melengkapi gambar. Kamu lengkapi gambar di samping dengan memberi mata, hidung, mulut, alis, telinga, tangan dan kaki. Ini kamu lengkapi ya sayangnya. Oke, itu firman tugasnya. Baiklah, sebelum kita menyudahi pembelajaran kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami bisa belajar karena Tuhan berkati kami selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bye bye.